Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Diah Ayuning Tias. Asal sekolah saya dari UPT SMP Negeri 2 Panggung Rejo. Dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 1 Kademangan dan pelestarian budaya oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, saya akan mempersembahkan sebuah dongeng sangat menarik yang berjudul Kancil, Buaya, dan Kerbau. Selamat mendengarkan ya. Suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, ia pun menuju sungai untuk minum. Tetapi saat sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar ada suara rintihan kesakitan. Aduh, aduh. Lalu si kancil pun mencari. Dari mana arah suara itu berasal? Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang sedang kesakitan. Si kancil pun melihat kaki Pak Kerbau yang digigit oleh buaya. Lalu si kancil pun menghampiri mereka untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Buaya, kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut? Sapa kancil berlagak bodoh. Selamat pagi juga, Cil, jawab buaya. Yah, selamat pagi juga, Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakanku, Cil. Padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku. Malang benar nasibku, Cil, Cil, jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku bisa membantu menyelesaikan masalah kalian, kata kancil. Lalu Pak Kerbau pun bercerita. Pada waktu Pak Kerbau ke sungai untuk minum, dia melihat buaya yang sedang kesakitan. Buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang, hingga buaya itu terjebak dan tak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, Pak Kerbau pun menolongnya. Dia geser pohon itu, dia dorong dengan tanduknya yang kuat hingga buaya itu dapat bebas. Tapi setelah buaya itu bebas, dia malah langsung menggigit kaki Pak Kerbau dan berniat memakannya. Si kancil hanya bisa manggut-manggut mendengar cerita kerbau malang itu. Otaknya berpikir keras agar bisa menolong kerbau dari gigitan buaya. Jadi ceritanya begitu. Apakah cerita itu benar, Pak Buaya? Tanya kancil pada buaya. Kini dia sudah menemukan sebuah ide. Benar itu, Cil. Tapi aku juga tak bisa disalahkan. Aku sudah terjebak selama 3 hari dan tak makan apa-apa. Aku sangat lapar. Katanya si kerbau mau menolongku. Bukankah menolong itu harus tuntas? Tidak boleh setengah-setengah. Karena aku juga lapar, berarti dia juga harus mau menolongku agar aku tak mati kelaparan, kan? Makanya dia harus mau aku makan, kata buaya berusaha membenarkan tindakannya. Wah, benar katamu Pak Buaya. Berarti kamu tidak salah jika ingin memakan Pak Kerbau. Soalnya menolong itu memang harus sampai tuntas, kata kancil. Pak Kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban kancil yang membela buaya. Padahal dirinya berharap keadilan. Dirinya berharap kancil mau membelanya agar dia bisa bebas. Sedangkan si buaya, dia merasa sangat senang karena dibela. Dia sangat gembira karena kini tak ada lagi yang akan mencegahnya untuk memakan si kerbau. Tapi aku masih belum terlalu yakin jika cuma lewat cerita saja. Untuk lebih meyakinkan bahwa Pak Buaya yang benar,
maka kita harus melakukan reka adegan. Maksudmu bagaimana, Cil? Tanya buaya. Begini Pak Buaya, kita harus melakukan reka adegan waktu kerbau menolongmu. Semua diulang dari awal waktu kamu tertimpa pohon dan kerbau datang untuk menolongmu, kata Kancil menjelaskan. Maksudmu aku harus melepaskan gigitanku dulu dan aku kembali ditimpa dengan pohon? Wah, aku tak mau. Nanti si kerbau malah melarikan diri, kata buaya keberatan. Jangan khawatir Pak Buaya, kan aku ada di pihakmu. Lagipun dengan kaki luka, mana mungkin dia bisa lari, kata Kancil berusaha meyakinkan. Kalau begitu aku setuju. Tapi kamu harus benar-benar menjaganya agar dia tak melarikan diri, kata buaya setuju. Beres, serahkan saja semua padaku. Lariku kan lebih cepat daripada Pak Kerbau. Bagaimana denganmu Pak Kerbau? Apa kau juga setuju? Pak Kerbau hanya mengangguk lemah. Dirinya sudah pasrah pada nasib yang akan menimpa. Dirinya hanya bisa sabar dan tak henti-hentinya berdoa agar Yang Maha Kuasa mau memberinya keadilan. Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat dia tertimpa oleh pohon dan kerbau kembali mendorong pohon itu menindih tubuh buaya seperti semula. Setelah dirasa yakin buaya tak lagi terlepas, si Kancil dengan cepat mengajak Pak Kerbau untuk lari dan kerbau pun melarikan diri bersama Kancil. Kini buaya sadar bahwa Kancil telah berhasil menipunya. Kini dia menyadari bahwa dirinya salah. Dirinya berteriak meminta maaf, tolong, agar si kerbau mau menolongnya. Tapi semua sudah terlambat. Si buaya hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Namun sesal kemudian tidaklah berguna. Demikianlah teman-teman, akhirnya buaya yang licik itu mendapatkan balasan yang setimpal berkat kecerdikan sang Kancil. Semoga cerita ini bisa memberikan hikmah pada kita semua bahwa kelicikan akan selalu mendapat balasan sebagai hukuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Katimangan. Selalu jaya dalam mendidik putra-putri bangsa.